Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 11 Desember 2022. Ibadah pagi, Romawi 1, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah. 1. Saudara Yanuar Kristardianto dari GKJ Kerten dengan Saudari Elisa Dwi Kristanti, warga kelompok Jerbes 8 di Kandang Sapi, pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 8 WIB. 2. Bapak Nova Erianto Sabtoi Putra di Kandang Sapi, warga kelompok Jebres 13 dengan Ibu Endang Titin Wapri Yustia, warga kelompok Jebres 13, dari Punggawan pada hari Selasa 27 Desember 2022 pukul 9 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres, semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Romawi 2, pelayanan sakramen baptis Sidi dan baptis anak. Sakramen baptis Sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 9 WIB. Yang akan Sidi, 1. Saudari Shalom Dinda Sakrani, Jebres 1. 2. Saudari Danendra Serafino Purnomo, Jebres 2. 3. Saudara Salum Amandeo Morianto, Jebres 2. 4. Saudari Vanda Emilia Priharyanto, Jebres 2. 5. Saudari Satya Natanea Cahyani, Jebres 2. 6. Saudara Kristo Gustawan Nugroho, Jebres 6. 7. Saudara Mahendra Bima Hermanto, Jebres 9. 8. Saudari Betania Evilogia Kristi, Jebres 11. 9. Saudara Immanuel Brian Okferlando, Jebres 12. 10. Saudara Ramdhani Johan Raharjo, Jebres 13. 11. Saudari Yospin Galuh Sekar Kinanti, Jebres 13. 12. Saudari Amandia Revalia, Jebres 13. 13. Saudara Yosi Kris Yudatama, Jebres 14. 14. Saudara Yonatan Areldio Cahya Saketi, Jebres 14. 15. Saudara Lukas Dwi Prasetyo, Jebres 14. 16. Saudari Seva Noviana Indah Saputri, Jebres 14. Yang akan membaptiskan anaknya, 1. Bapak Ibu Novit Nelo Priharyanto, nama anak Gafaril Ananta Kriselo, Jebres 2. 2. Bapak Ibu Fadi Rahmat Santosa, nama anak Daneswara Jodi S, Jebres 3. Bagi yang akan baptis dewasa atau Sidi dan yang akan membaptiskan putra-putrinya, diharap menghadiri Beston persiapan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, pukul 17 WIB dengan membawa KPK. Romawi 3, rangkaian kegiatan Natal. 1. Persekutuan doa hari pertama, Senin, tanggal 19 Desember 2022, pukul 18 WIB, pengantar Bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Suwarto. 2. Persekutuan doa hari kedua, Selasa, 20 Desember 2002, pukul 18 WIB, pengantar Bahasa Jawa, pembicara Pendeta Nunung Istineng Hyang. 3. Kerubin, Rabu 21 Desember 2022 pukul 18 WIB, pengantar Bahasa Indonesia, pembicara PDM Orange Chandra. 4. Persekutuan doa hari ketiga, Kamis 22 Desember 2022 pukul 18, pengantar Bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Nugroho Hadi Wibowo. 5. Persekutuan doa hari keempat, Jumat
23 Desember 2022 pukul 18 WIB, pengantar bahasa Jawa, pembicara Pendeta Medi Antopo. 6. Ibadah perayaan malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 pukul 18 WIB, pembicara Pendeta Petrus Yunianto. 7. Ibadah Natal Minggu 25 Desember 2022, ibadah pagi, siang, dan sore. Romawi 4, persembahan tanggal 4 Desember 2022. 1. Persembahan kotak putih Rp1.923.500. 2. Persembahan kotak merah Rp1.558.000. 3. Persembahan amplop Natal Rp410.000. 4. Persembahan pendadaran Rp1.261.000. 5. Persembahan bulanan dan operasional Rp3.935.000. 6. Persembahan janji iman Rp1.925.000. 7. Perpuluhan Rp7.912.000. 8. Istimewa Rp1.000.000. 9. Komisi anak Rp250.000. 10. Komisi rimatan Rp500.000. Rebon Rp241.000. 12. Persembahan manten 1. Rp1.832.000. 13. Persembahan manten 2. Rp720.000. Romawi 5, yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKI Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Tuhan memberkati.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita memasuki panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji namanya. Haleluya. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuji kebesaran namanya dalam ibadah pagi ini. Pertolongan dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi Advent ketiga disebut Gaudete Sunday yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Dia yang datang sebagai juru selamat dunia, Sang Maharaja semesta. Menantikan kita menerimanya sebagai pendamai yang kudus. Hanya oleh karya keselamatannya kita mendapatkan pemulihan dari dosa. Oleh karena kedatangannya membawa masa depan yang penuh harapan, mari kita bersukacita.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berikan perhatian bacaan dari 1 Yohanes 4, ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Mari kita mohon pengasihan Allah dalam litani bersaut-sautan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bahwa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Jemaat undang Bapak berdiri. Terimalah berita anugerah, berita sukacita,
Sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 12 ayat 2 demikian. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah nyata kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat engkau di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan Allah kami. Dalam Minggu Advent yang ketiga, Gaudete Sandi, Minggu yang penuh sukacita. Tuhan telah mengizinkan kami, anak-anak-Mu, bangun pagi hari, menikmati hadirat-Mu, bersekutu, berkumpul di rumah Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami, semakin layak dan semakin berkenan kepadamu, ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang kami rasakan, kami ingat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka sekalian. Kami terus mendukung dalam doa bagi mereka yang sakit, ya Bapa. Kami berdoa untuk Saudari Firsa, kelompok Yebres 3, Bapak Wiyadi Yebres 5, Ibu Pratiknyo Yebres 8, Ibu Sri Sarah Yebres 11, pemulihan Ibu Eni Krismastuti Yebres 11, pemulihan Bapak Beni Setiastono Yebres 11, Bapak Haryanto Yebres 11, Bapak Ibu Raharjo Yebres 12, Bapak Sarjono Yebres 13, Bapak Bastian Yebres 13, Bapak Prasadianto Yebres 13, Saudari Nuning Ponjosiwi Yebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati setiap keluarga yang menemani, menjaga, merawat, berikan kesabaran, kesungguhan hati, dengan demikian boleh memberikan support dukungan dalam proses pemulihan yang ditempuh, yang diusahakan oleh saudara kami ini. Dan yakinkanlah pada mereka sekalian bahwa mujizat masih ada. Kuasa kesembuhan bekerja atas pribadi-pribadi
yang percaya, yang mengandalkan akan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres ini. Berkati kehidupan keluarganya, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati setiap kerjaan, mata pencarian, usaha yang mereka lakukan. Engkau berkati dengan limpah, sehingga kehidupan mereka tidak pernah berkekurangan, semakin berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Jadikan keluarga ini mezbah doa ya Tuhan, jadikan keluarga ini senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Yebres ini dalam rangka menyelesaikan tugas pelayanan di tahun 2022. Allah yang melengkapi, Allah yang menyempurnakan. Dan juga berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada, yang menyusun program pelayanan di tahun 2023. Agar apa yang kami rancang, apa yang sudah kami persiapkan setut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan terkhusus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Rangkaian acara yang telah disusun, baik Minggu Advent, persekutuan doa masa Advent, ibadah kerubim, malam Natal, ibadah Natal, malam Tahun Baru, dan ibadah Tahun Baru. Allah memberkati segala sesuatu yang telah dipersiapkan, baik pembicara, baik pribadi-pribadi yang terlibat, semuanya boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkati setiap warga jemaat memberikan dukungan baik daya, dana, dan segala sesuatu yang boleh mereka berikan untuk mendukung kelancaran, suksesnya acara Natal di tahun ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu dan keluarga yang akan menerima sidi maupun baptis anak di tanggal 25. Berikan hati yang sungguh-sungguh siap untuk menyatakan iman mereka, menyatakan percaya mereka dalam ibadah Natal siang. Tuhan yang menuntun, memberkati masing-masing pribadi, memberkati masing-masing orang tua, memberikan pendampingan, memberikan pemahaman pengertian akan kebenaran firman. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Saudara Januar Kristardianto dan Saudari Elisa Dwi Kristanti, kelompok Yebres 8, yang akan menikah pada hari Sabtu 17 Desember 2022, dan juga dengan Bapak Nova Erianto Sabtowi Putro dan Ibu Endang Titin Wapri Yustia, kelompok Yebres 13, pada hari Selasa 27 Desember 2022. Berkati masing-masing calon manten ini, berikan hati yang siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dan juga berkati orang tua yang telah merancang segala sesuatunya untuk perhelatan, untuk serangkaian acara dalam pernikahan mereka. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Komisi Sarana Prasarana yang pada bulan Januari nanti akan merenovasi gedung sekolah minggu. Mampukan mereka mengelola dana yang ada, dan biarlah Allah yang mencukupkan, Allah yang berkati segala sesuatunya nanti,
sehingga sekolah minggu dapat digunakan di tempat yang aman nyaman untuk belajar bagi anak-anak kami, terkhusus bagi anak sekolah minggu. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah melewati tes semester dan akan menerima hasilnya. Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh bersyukur atas apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rindu mereka mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa juga untuk Komisi Remaja dan Pemuda yang bekerja sama dengan Komisi Warga Dewasa yang membuat warung muda, berjualan soto dan seterusnya di minggu pertama dan ketiga. Biarlah dalam penggalangan dana nanti mendapatkan dukungan support dari seluruh warga jemaat GKJBS. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam kuasa kendali Tuhan. Terlebih di dalam kami umat Kristiani, masa-masa menjelang Natal Tuhan, kami rindu penjagaan Tuhan, kami rindu perlindungan Tuhan, Engkau jauhkan dari gangguan, dari mara bahaya, dimanapun kami berada, dimanapun kami merayakan, di berbagai tempat gereja, kami rindu berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada kendala apapun. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di tahun 2023. Yakinkanlah kami, yakinkanlah pemerintah yang ada bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan kami yakin tahun 2023 tahun yang berkemenangan, tahun yang penuh dengan keberhasilan, tahun yang penuh dengan rahmat yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di Minggu Gaudete Sandi ini, kami rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil di Minggu Advent yang ketiga terambil dari Injil Matius 11, ayat 2-11, kita baca bergantian, saat yang genap, Bapak, Ibu, saudaraku, ayat yang ganjil. Injil Matius 11, ayat 2-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Atau, untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau,
Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Demikianlah pembacaan Injil Matius 11 ayat 2-11. Berbahagialah mereka, setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Maranatha. Shalom. Minggu Advent ketiga sebagai Gaudete Sandi yang melambangkan Minggu Sukacita. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara pergi ke penjara? Pernahkah Bapak, Ibu punya pengalaman berkunjung, datang, pergi ke penjara? Mungkin sebagian di antara kita belum pernah, dan sebagian lainnya pernah berkunjung ke penjara. Saya pribadi paling tidak setahun sekali pernah ke lembaga pemasyarakatan untuk melayani mereka yang beragama Kristen. Nah, terus terang, penjara adalah tempat yang paling tidak mengenakan untuk dikunjungi, apalagi harus tinggal di sana. Suasana yang digambarkan melalui cerita-cerita dari mereka yang pernah terpaksa tinggal di penjara, ataupun gambaran yang diperlihatkan oleh film-film yang pernah kita tonton, yang pernah kita saksikan, itu menggambarkan bahwa penjara bukan saja merampas kebebasan mereka yang tinggal di dalamnya, namun lebih daripada itu merupakan tempat yang keras, penuh perjuangan hidup yang berat, dan karenanya hukum rimba kemudian berlaku. Apalagi tahanan yang baru tentu akan jadi bulan-bulanan bagi napi yang lain. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi sudah jamak, sudah diketahui oleh khalayak umum. Nah, siapa yang paling bisa bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada dalam penjara. Ukurannya yang sempit, bahkan kadang-kadang tidur bersama dengan sekian jumlah orang, kamar mandi cuma satu, dan seterusnya. Mereka yang tidak kuat secara mental dan mungkin juga kekuatan fisik dan materi adalah mereka yang mungkin paling rentan untuk menghadapi tekanan-tekanan yang bisa membuat mereka tidak mampu bertahan. Di dalam penjara yang penuh tekanan seperti inilah Yohanes Pembaptis itu berada. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 2, informasinya jelas,
Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Nah, ini menarik, kenapa? Kalau Bapak Ibu mengingat bacaan-bacaan kita sebelumnya, bagaimana Yohanes Pembaptis tampil dengan gagah berani, mengumandangkan yang namanya suara pertobatan, memperkenalkan Sang Juru Selamat. Tetapi bagian firman yang kita baca hari ini justru menunjukkan, memperlihatkan bagaimana Yohanes Pembaptis mulai ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Ditandai di ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa perhatikan, lalu menyuruh muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa waktu lamanya Yohanes Pembaptis terpaksa menetap di penjara oleh kena kritikan terhadap Raja Herodes Agripa yang mengambil istri saudara sendiri, yang menyebabkan Yohanes Pembaptis dijebloskan ke dalam penjara. Bayangkan ketidaknyamanan yang harus dihadapi dan mungkin juga siksaan fisik yang menerpanya setiap saat. Kondisi kehidupan di penjara zaman dulu jauh dari pri-kemanusiaan. Berat baginya hidup dalam kondisi yang menderita seperti itu. Maka dari sisi kita, dari sisi pembaca, pendengar saat ini, termasuk Bapak Ibu Saudara, adalah wajar kalau ia berharap suatu hari bisa dilepaskan dari penjara. Dia tahu tidak dapat mengharapkan manusia, karena yang menjebloskan ke penjara adalah penguasa tertinggi di Yudea, Herodes Agripa. Pemimpin daerah yang menjebloskan Yohanes Pembaptis langsung ke penjara. Agaknya mustahil kalau Yohanes Pembaptis bisa mengalami kebebasan atau dibebaskan dari penjara. Nah, satu-satunya harapan diletakkan kepada Mesias yang sudah ia kumandangkan tentang kehadirannya. Ia meyakini Yesus adalah Mesias, namun Yesus tidak datang untuk melepaskannya. Dan inilah terjadi pergumulan antara apa yang dipercayai dengan kenyataan yang dihadapi. Iman Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus adalah Mesias. Ia sudah pernah melihat tanda-tandanya. Ia juga mendapatkan informasi, ciri-ciri kemesiasannya melalui mujizat yang dihadirkannya melalui atau menyertai Yesus. Ia juga yakin Mesias akan datang membebaskannya dari kurungan penjara. Setiap hari ia berharap imannya terwujud. Kebebasan bisa didapatkan setelah sekian lama menanti. Yesus tidak pernah datang untuk membebaskannya. Imannya berbeda dengan kenyataan hidup yang dihadapinya. Kemudian ia menjadi bimbang, ragu, entah ragu kepada kemesiasan Yesus atau kepada imannya sendiri.
Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekelas Yohanes Pembaptis yang kita kenal sebagai seorang nabi, pernah mengalami yang namanya keraguan-raguan, pernah mengalami yang namanya kebimbangan. Apalagi kita, manusia yang lemah, manusia yang terbatas, yang kadang-kadang mengalami pergumulan-pergumulan yang cukup pelik, yang cukup berat. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan ada banyak begitu doa-doa kita yang tak terjawab atau belum terjawab. Ketika sakit tidak kunjung sembuh dan masalah yang tak pernah sirna mendera. Ketika ekonomi keluarga tidak pernah kunjung membaik, padahal kita sudah bekerja keras, sudah membanting tulang, sudah berpasrah diri. Ketika penderitaan menghampiri akibat iman yang kita senda. Ketika harapan-harapan dalam kehidupan kita tidak pernah menjadi kenyataan. Ketika masalah tidak kunjung padam, walaupun sudah menaruh di tangan Allah. Kita sekalian pernah menghadapi realitas seperti itu. Pertanyaan reflektif kita, apakah dalam situasi-situasi seperti itu kita pernah meragukan iman kepada Allah atau meragukan Allah sendiri? Mungkin pernah. Karena keraguan-raguan ada tanda kehidupan. Sebuah tanda bahwa kita memikirkan dengan serius iman kepada Allah ketika menghadapi realitas pahit kehidupan. Kita masih hidup pasti pernah merasakan keraguan, kebimbangan dalam relasi iman kita kepada Allah. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa yang kita lakukan? Sikap apa yang kita kerjakan manakala keraguan, kebimbangan itu menerpa kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis diterpa oleh keraguan seperti itu, ia melalui murid-muridnya bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan sederhana. Engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami harus menantikan orang lain? Perlu Bapak Ibu catat, perlu Bapak Ibu garis bawahi, dalam keraguan, dalam kebimbangan Yohanes Pembaptis, ia tetap datang kepada Yesus untuk menjawab keraguan iman yang dihadapi kepahitan, kegetiran Yohanes Pembaptis. Dan sebetulnya yang dirindukan Yohanes Pembaptis adalah iya atau tidak. Yang dia perlukan itu. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan jawaban iya atau tidak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kelima, justru Tuhan Yesus menunjukkan berbagai tindakan, berbagai karya yang telah dilakukan. Yang tidak bisa membantah, meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Kalau Bapak perhatikan di ayat yang kelima, atau ayat 4, pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin
diberitakan kabar baik. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menjawab ya atau tidak tentang pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus menunjukkan ada banyak karya, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjawab tentang keraguan, kebimbangan Yohanes Pembaptis. Memang dalam kisah ini, Tuhan Yesus tidak datang secara politis atau datang untuk melawan pemerintahan Yahudi, pemerintahan Herodes, atau berseberangan dengan pemerintahan Romawi. Yesus datang untuk memberikan keselamatan, penebusan dosa terhadap kehidupan manusia, terhadap banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu. Artinya, Tuhan Yesus tidak secara politis membebaskan Yohanes Pembaptis dari penjara. Tetapi dia hendak meyakinkan, aku ada, aku hadir, aku menyertai masing-masing pribadi dalam segala persoalan, pergumulan yang dihadapi. Dan tentunya itu kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita semuanya. Bahwa keberadaan Allah, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sekalian tidak perlu diragukan lagi. Sekalipun kadang-kadang tadi timbul pertanyaan-pertanyaan, manakala ada banyak doa-doa kita, ada banyak pergumulan-pergumulan kita yang tidak kunjung selesai, yang tidak kunjung terjawab. Nah, Matius mencatat soal keraguan Yohanes Pembaptis sampai kematiannya. Apa yang kita lakukan ketika keraguan iman itu muncul? Ada banyak respon. Alkitab memberikan gambaran bagaimana istri Ayub mengutubi Tuhan ketika keraguan iman itu muncul. Demas, salah satu murid Paulus, meninggalkan pelayannya yang menjadi panggilannya ketika menghadapi persoalan iman yang tidak koheren dengan kenyataan hidup. Yunus melarikan diri, dan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Apapun bisa dilakukan ketika keraguan menjadi kekecewaan. Nah, kembali di minggu Advent yang ketiga ini, di minggu Gaudete Sunday ini, pilihan pada akhirnya memang ada di tangan kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Namun, seperti perkataan Yesus kepada Yohanes Pembaptis di ayat 11 tadi, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku dalam keraguannya. Tuhan juga mau mengingatkan kita untuk tetap percaya, dalam arti bersandar kepadanya, meskipun situasi kehidupan kita tidak berjalan mulus. Dan memang pada akhirnya kita disadarkan kehidupan iman, perjalanan iman kita masing-masing pribadi tidak akan pernah mulus, siapapun itu, kalau kita mau tetap setia kepada iman kita. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kebebasan dari masalah. Ia tidak pernah menjanjikan akan membebaskan kita dari masa ketika masa itu menerpa. Namun ia menjanjikan penyertaan. Dia menjanjikan kekuatan dan kebahagiaan atau berkat. Asal kita setia dan tetap berpegang kepadanya dalam segala pergumulan hidup
yang kita hadapi. Justru yang kita butuhkan adalah penyertaan, kekuatan yang memampukan kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai pergumulan dalam hidup ini. Sebab ketika kita masih hidup, apapun itu, masalah tetap akan ada. Masalah di tengah-tengah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, pasti tetap akan ada. Maka yang dibutuhkan adalah penyertaan, kekuatan yang dari Tuhan memampukan kita menghadapi itu semuanya. Maka belajar dari Yohanes Pembaptis, dia menemukan bahwa jawaban Tuhan senantiasa hadir, menyertai, dan terus berkarya dalam kehidupan umat manusia. Dialah Mesias yang kita butuhkan. Dialah Mesias yang kita perlukan dari waktu ke waktu. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini mempercayakan iman panjenengan kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan umat percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi dengan pujian Kidung Jemaat 402, bait pertama sampai 3. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan aku dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburan yang membuatkan sudut yang mendekat, maka jiwaku tenang, takkan aku dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku teguh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dan kebaktian ini, kita menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk iman percaya kita. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dari kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku." Dan juga dilakukannya pada cawan sudah makan, ia berkata, "Cawan inilah perjanjian baru darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari sekali lagi kita menguji diri sendiri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama,
apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan dosa sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri penuh keyakinan pada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman? Dan keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta mohon pertolongan Tuhan pada melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang ada di meja perjamuan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini, misalnya untuk melihara iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerah kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang semua di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita pujikan NKB 156 bait pertama dan kedua. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah. Saya mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Itu pesan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Jemaat yang terkasih, roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk diterimalah dan makanlah, sehingga dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus dikorbankan di keputusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita berikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dan cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk terimalah dan minumlah, sehingga yang percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur yang ada di seloki tangan Bapak Ibu Saudara melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah, sehingga Anda percaya darah Kristus telah ditumpahkan. Itu bersama sempurna membebaskan kita dari dosa. Mari kita hening sejenak, dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengangkat engkau dengan kastia dan rahmat. Dia memuaskan hatimu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan ada penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak ada kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas dari kita setimpal dengan sin kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Minggu Advent ketiga dan sekaligus ibadah sakramen perjamuan kudus ini, kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Kita pujikan pujian ucapan syukur.
Mari kita bawa persembahan di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah untuk pemeliharaanmu, untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkaulah Allah pencipta, Allah pemelihara kami. Janji-Mu telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias. Kami bersyukur oleh iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus berkarya dalam iman kami. Kami tetap memegang iman di dalam Yesus, Sang Mesias. Kami bersyukur Engkau memelihara iman kami melalui ibadah ini, melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus ini. Tuhan, ungkapan rasa syukur juga kami berikan dengan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini, biarlah berguna untuk pelayanan dan kesaksian gereja-Mu GKJ Jebres ini. Mampukan kami, hidup kami, tubuh kami, juga kami berikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat Sandang berdiri, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 412 bait pertama dan kedua. Ku
persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, sekarang untuklah di tempat ibadah ini, pulanglah dalam damai sejahteranya dan arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.